Ya. Nah, kita nih sekarang berkumpul untuk hal-hal yang lebih baik dan hari ini kita akan khusus membahas tentang terapi alami untuk anak autis, ya. Anak ABK adalah anak berkebutuhan khusus, khususnya autis, ya. Bapak Ibu sekalian, saya perkenalkan di sini Ibu Iin. Beliau adalah seorang ibu dari seorang anak berkebutuhan khusus, yaitu anak autis, dan sekarang putrinya beliau ini sudah berusia 25 tahun. Ya, sudah berusia 25 tahun, dan kondisinya sudah sangat, kalau dibilang normal, sudah sangat seperti anak remaja normal, sehat. Ya, dan terakhir ini beliau, si putri ini ya, namanya Ruth Ansila ya, Ruth Ansila, seperti yang di undangan tercantum bahwa Bu Iin ini juga penulis buku, di mana buku beliau adalah true story tentang kisah beliau menangani putri beliau, ya, dari kecil sampai akhirnya menjadi salah satu wakil Indonesia. Jadi bukan salah satu, satu-satunya wakil Indonesia, betul ya Bu Iin ya? Wakil Indonesia untuk putri berbakat atau putri berbakat dari Indonesia, dan waktu itu diadakannya di India. Dan Ruth ini dapat juara di situ, Bapak Ibu. Keren ya, jadi bagaimana seorang anak berkebutuhan khusus dan akhirnya menjadi seseorang yang menjadi hero untuk remaja seusianya. Oke, ini wah ada Majalengka hadir, siap. Oke, tanpa panjang lebar, kita nggak usah lama-lama. Ya, saya berharap sebelum saya undang Ibu Iin untuk menyampaikan sharingnya, boleh nggak teman-teman dibuka videonya? Jadi kita bisa sama-sama kelihatan, ya. Jadi biar enak ngelihatnya, oh ini yang dari Majalengka, oh ini ada yang dari Balikpapan, oh ini ada yang dari Makassar, oh ini ada yang dari Jakarta, gitu ya. Jadi semuanya ini kita bisa saling kenalan. Setuju ya Bapak Ibu? Yuk dibuka, tapi saya harapkan posisi mic tetap mute supaya kita bisa dengarkan sharing Ibu ini dengan jelas. Baik, sebelum saya undang, sudah semuanya ya? Oke, saya langsung ke Bu Iin nih, Bu Iin. Selamat sore, Bu Iin. Selamat sore. Senang sekali Bu Iin bisa hadir di sini. Ya, terima kasih. Saya juga happy. Baik. Iya, jadi kemarin ini ceritanya kita bincang-bincang tentang bagaimana membantu satu keluarga. Kebetulan di keluarga itu ada anak berkebutuhan khusus. Gimana nanganinya? Terus Bu Iin bilang, kenapa nggak kita adakan aja sekalian ya, kita undang banyak keluarga yang mungkin punya saudara, punya teman, atau bahkan keluarga tersebut mempunyai anak berkebutuhan khusus. Ini kan Bu Iin kan pengalamannya tuh udah 25 tahun gitu, setidaknya bisa dibagikan ke kami ini. Gimana Bu Iin ceritanya tuh? Ya, maaf ya Ari, anak saya yang autis itu sekarang usianya 23 tahun, bukan 25. Sorry, 23 tahun. Ya, yes. Yang 25 tahun itu kakaknya, yang pertama. Ya, itu normal. Ya, kalau yang 23 tahun ini yang dari usia 1,5 tahun itu didiagnosa autis oleh beberapa dokter di Surabaya dan Jakarta. Ada dokter Sasanti, kemudian ada dokter Dokter Kresno Mulyadi ya, psikiater. Nah itu juga menyatakan bahwa anak saya menderita atau mengalami satu gangguan perkembangan pervasif, yaitu autism, autistic spectrum disorder atau ASD. Itu adalah ada rentangnya, ada dari misalnya dari skala 1 sampai 10. Nah, anak saya itu di sekitar angka 6 gitu. Jadi termasuk moderat. Tetapi sebenarnya angka-angka ini tidak berarti ya, karena penanganannya itu harus sama dan harus sedini mungkin. Jadi kalau anak-anak ABK ini dibiarkan begitu saja, dia akan mengalami satu umur mental dan umur kronologisnya itu nggak sama. Jadi misalnya
ada anak yang usianya 14 tahun sebetulnya ya, tetapi dia kayak anak umur 5 tahun. Nah, itu kalau misalnya anak ini hanya didiamkan saja. Apalagi kemudian anak ini istilahnya dalam tanda kutip gitu ya, setengah dikucilkan, disembunyikan supaya nggak ketahuan orang gitu. Nah, ini semakin anak autis ini tidak bisa melakukan satu hubungan yang wajar dengan dunia luarnya. Karena autis itu sebetulnya dia memiliki dunianya sendiri. Gitu. Jadi memang di awal Sheila lahir ya, saya panggilnya tuh Sheila. Nama lengkapnya adalah Stephanie Ruth Ann Sheila. Di buku saya itu saya panggil Ruth karena untuk menghargai opanya Sheila, itu dari dulu yang suka panggil Sheila itu Ruth. Jadi itu hadiah dari opanya gitu. Jadi karena saya mau menghormati opanya, jadi saya pakai buku saya judulnya Keajaiban Itu Bernama Ruth. Tapi saya biasa di rumah panggilnya Sheila gitu. Jadi di awal Sheila itu punya dunianya sendiri ya. Jadi saya juga bingung bagaimana harus menangani anak ini karena komunikasi dia itu nggak ada, sama sekali nggak ada. Jadi boleh tahu di usia berapa Bu Iin? Kondisi yang Bu Iin sadar bahwa dia itu punya dunia sendiri itu usia berapa? 1,5 tahun. Dan itu pun sebetulnya kalau saya nggak fokus gitu ya, nggak fokus benar-benar memperhatikan anak ini, nggak tahu gitu. Karena gejala-gejala autis itu sebetulnya sudah ada, tapi seringkali nggak kelihatan. Nah, kalau ini dibiarkan terus, maka gejala-gejala ini makin sering dan makin keluar gitu loh ya. Tapi ya seringkali sudah terlambat. Jadi saya sih bersyukur pada Tuhan ya Ari ya. Jadi di usia Sheila 1,5 tahun itu saya terpaksa berhenti bekerja. Kenapa? Karena papanya Sheila waktu itu terkena kecanduan narkoba. Gitu. Jadi saya dipaksa oleh dokter untuk berhenti bekerja. Karena saya harus 24 jam menjaga dan merawat papanya Sheila gitu. Nah, karena saya di rumah, saya punya kesempatan dong nonton TV gitu loh. Dan saya punya kesempatan untuk lebih banyak lah dengan anak saya. Itu saya bingung gitu. Setiap kali anaknya itu dikudang gitu ya, itu dia nggak lihat saya. Diajak ngomong itu nggak lihat saya. Dan dia nggak ada suaranya sama sekali. Itu sampai usia berapa tahun itu juga nggak bisa ngomong. Dan nggak pernah lihat saya, intinya cuma nangis, minum susu, diem, nangis, kayak gitu. Dan kalau nangis, ini suaranya kenapa ya kok double-double ya? Enggak sih, Bu, suaranya jelas satu. Oh oke. Ya udah, saya terusin ya. Jadi kalau nangis tuh histeris, Ari. Histeris, iya. Jadi kalau dia nangis tuh kadang-kadang saya juga nggak tahu apa sebabnya. Tiba-tiba nangis gitu ya. Nah, ternyata saya baru tahu kalau anak autis itu punya panca indera, jadi telinga, lidah, ya, itu lebih peka dibandingkan orang pada umumnya. Gitu. Jadi misalnya ada lonceng bunyi gitu ya di rumah, lonceng bunyi kan biasa ya buat orang-orang normal gitu ya. Itu buat anak saya tuh kayak suara nggak tahu ya, kayak keras sekali gitu. Jadi dia ketakutan. Satu kali lonceng di rumah saya tuh bunyi, yang saya kan punya jam itu lonceng itu ting 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 gitu kan. Nah, itu dia teriak luar biasa, dia lari, dia sembunyi di bawah meja. Dia sembunyi di bawah meja, dia teriak-teriak gitu. Nah, kan kita kan orang yang di sekelilingnya bingung ada apa ini gitu loh. Bener kan kita nggak nyangka kalau ternyata sebabnya itu dari lonceng. Lonceng. Gitu. Ya, waktu satu kali juga saya pernah pakein, kan dia diajak ke Batu ya sama papanya. Di Batu kan dingin. Ya udahlah kita kasih dia baju mantel gitu ya. Nah, baju mantel ini dari benang wool gitu loh. Nah, saya kan nggak tahu kalau ternyata anak autis ini peka banget gitu loh. Jadi dia memang nggak pernah mau dipeluk siapapun gitu. Jadi saya juga bingung gitu ya. Ini gimana ya dengan anak ini. Nah, itu kita pakein mantel, tiba-tiba dia marah berontak kayak gitu. Nah, hal-hal seperti itu tuh yang kami tuh kaget-kaget gitu sebagai orang tua. Gitu. Nanti kalau diajak ke mall gitu ya kan kita nggak tahu ya apa ada di dalam pikirannya anak ini gitu. Karena dia seperti kayak ada dunianya sendiri gitu.
Nah, mungkin dia lihat orang rame gitu ya kan, di mall kan selalu rame orang. Nanti saya ajak ke gereja gitu ya, di gereja kan juga rame orang gitu. Nah, itu dia bisa menjatuhkan dirinya di lantai, dia muter-muter sendiri, muter-muter dan teriak-teriak nangis gitu loh. Lah kan kita orang tuanya kan bingung ya, nggak tahu harus ngapain, kalau ditambah ditenangin tambah nangis gitu loh, tambah berontak gitu. Nah, kita jadinya malu kan, karena kan orang semuanya pada lihat kan ke situ gitu loh. Jadi hal-hal yang aneh itu terjadi karena kita nggak ngerti apa maunya anak ini. Seperti itu gitu. Nah, makanya saya juga nggak heran ya, kadang-kadang orang tua itu karena malu dan lain sebagainya, jadinya membuat udahlah nggak usah diajak keluar gitu loh. Nggak usah diajak keluar aja, biar di rumah aja kayak gitu. Nah, sehingga anak ini semakin terputus dengan dunianya. Ya, dengan dunia luar maksudnya ya, semakin terputus gitu, karena nggak terjalin komunikasi gitu. Nah, padahal semakin Bapak Ibu menarik dia, tidak dikumpulkan dengan tidak berinteraksi secara sosial ya, istilahnya itu semakin menjauhkan dia dari mainstream. Jadi mainstream itu maksudnya itu anak itu bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan sosialnya yang ada, dan itu harus dilatih sejak dini. Jadi nggak bisa kalau punya anak autis kemudian ditaruh di rumah saja. Nah, jadi sebelum saya masuk ke terapi alami ya, ada hal yang sangat penting yang saya boleh bagi di sini ya. Saya sangat happy, jujur ya, untuk bisa sharing di sini karena memang akhirnya berhasil baik ya. Anak saya sudah tidak terlihat sekali jejak autismenya, dan hari ini dia bisa mandiri, dia bisa kerja, dia bisa sambil kuliah, dan semuanya itu baik gitu. Nah, itu bukan karena terapinya sendiri, Bu Ari, gitu loh. Karena kalau kita bicara terapi autis, yang nawarin itu banyak, macam-macam terapinya autis itu. Ya karena penelitian kan makin berkembang ya, kayak gitu. Jadi ada yang terapi dari diambil dari ini akar rambutnya, kemudian ada terapi yang diambil dari darahnya lah, dari maksudnya dari akar rambutnya itu diapain, Bu In? Saya juga nggak ngerti, soalnya saya ditawarin dari Belanda gitu. Jadi saya kan membangun hubungan kalau surat-suratan itu apa namanya? Korespondensi. Ya, saya zaman dulu kan cuma ada email ya, nggak ada seperti sekarang. Jadi saya dulu membangun hubungan korespondensi dengan kelompok yang peneliti autism di Belanda. Jadi mereka nanti keluarin jurnal apa, itu saya pasti ngejar. Saya baca-baca dari jurnalnya, itu banyak macam terapinya tuh, macam-macam deh gitu. Jadi terapi yang saya terapkan untuk anak saya, untuk bicaranya dia dan lain sebagainya, itu adalah terapi ABA, Applied Behavior Analysis, kayak gitu ya. Itu adalah salah satu aja. Nanti ada yang namanya terapi CBT, Cognitive Behavior Therapy. Nanti ada namanya terapi okupansi. Nanti ada terapi pakai obat medikamentosa. Nanti ada terapi macam-macam deh, Bu Ari gitu loh. Nah, seringkali yang terjadi di masyarakat itu, para orang tua ya, khususnya ibu-ibu nih ya, biasanya ya, itu hunting terapi, dari satu terapi ke terapi yang lain, nyobain macam-macam terapi gitu ya. Nah, sebetulnya oke aja, itu merupakan satu ikhtiar ya, yang memang perlu dilakukan oleh para orang tua. Tetapi sebenarnya ada the big secret, ada satu rahasia besar sebelum terapi itu sendiri. Jadi istilahnya gini, mau pakai terapi apa aja, itu pasti ada hasilnya, kadang-kadang nggak ada hasilnya juga, seperti itu. Gitu. Jadi cocok-cocokan ya. Tetapi sebetulnya rahasia di balik terapi itu sendiri itu adalah the big secret-nya ini adalah tentang bagaimana sikap orang tua itu sendiri. Jadi itu yang paling penting. Makanya saya pada waktu nulis buku ini, Bu Ari, ya buku ini kan sampai dibaca oleh istilahnya orang yang paling istilahnya pengambil keputusan di pihak Gramedia, kayak gitu. Ya, sampai dibaca, kemudian beliau berkomentar seperti ini terhadap buku saya gitu. Dia bilang bukunya bagus, Bu, tapi kok nggak terlalu jelas ya terapinya itu kayak gimana, kayak gitu loh.
Jadi buku saya dibandingin dengan buku-buku autism yang lain yang banyak cerita tentang terapi gitu. Nah, saya sendiri bisa paham ya tentang komentar itu, tetapi saya punya versi sendiri, saya punya sudut pandang sendiri yang sebetulnya saya mau sampaikan di sini itu sebenarnya yang tidak ada di buku autism yang lainnya, yaitu The Big Secret-nya ini. Nah, The Big Secret ini yang biasanya itu justru di dalam keluarga yang ada anak ABK, The Big Secret-nya ini nggak dilakukan. Jadi mau terapi A sampai Z, itu nggak bakal merubah ini anak. Nah, itu apa The Big Secret-nya? The Big Secret-nya adalah satu pengakuan dan penerimaan dari kedua orang tua. Nah, ini Bu Iin, saya dapat beberapa informasi yang saya dapatkan ya. Ini mungkin ada Bapak Ibu yang hadir di sini yang punya putra-putri ABK ya, yang boleh sharing, boleh ngechat ya, silahkan ya dengan pengalaman-pengalaman terapinya selama ini. Nah, banyak orang tua yang masih belum accept dalam tanda kutip yang tadi Bu Iin sampaikan. Jadi pada waktu ketemu putra ataupun putrinya yang bersikap agak ya dalam tanda kutip di luar yang lazim ya gitu ya. Terus anak-anak ini tuh kayak kok aneh. Jadi belum diterima orang tua tuh sebagai sesuatu bahwa oh anakku ternyata autis ya gitu tuh loh. Ini yang mungkin benar nih kunci di situ. Secret. Jujur aja saya juga mengalami masa itu. Oh, oke. Ya. Gak langsung. Oke. Ya, pasti semua orang tua itu pasti kaget ketika dokter mengatakan secara langsung bahwa didiagnosa anak saya autis. Apalagi di saat itu autis itu belum banyak seperti sekarang, belum banyak. Jadi buat saya itu satu hal yang aneh. Autis gitu loh. Terus kita harus ngapain ya kayak gitu. Terus anak ini akan sampai seberapa jauh dia mengalami kondisi keanehan yang kayak begitu gitu ya. Nah, saya nggak bisa nyebutin satu persatu keanehannya, nanti Bapak Ibu bisa baca di buku ini gitu ya, karena waktu kita pendek ya di Zoom kali ini ya. Nah, itu saya ada penolakan pertama. Pertama kan ada rasa kecewa ya, kecewa betul. Kenapa kok lahirkan anak seperti ini gitu ya. Nah, kemudian dari kecewa itu kemudian ada satu sikap kita itu yang pasrah gitu loh. Tapi pasrahnya bukan pasrah yang positif, pasrah yang negatif. Ya udahlah, ya udah disembunyiin aja kayak gitu kan kebanyakan orang gitu. Nah, tetapi saya waktu itu kebetulan karena saya mencari banyak bacaan tentang autism, kan di Indonesia belum ada waktu itu. Nah, saya tuh cari banyak itu buku-buku dari luar negeri dalam bahasa Inggris. Kemudian ya jujur aja yang bikin pinter saya bahasa Inggris, terbiasa bahasa Inggris itu ya gara-gara masa itu gitu, karena banyak baca buku bahasa Inggris. Dan saya kalau nggak ngerti itu buka kamus kayak gitu Bu Ari, satu persatu gitu. Kemudian di situ saya ketemu ada satu puisi ya yang dibuat oleh orang tua anak autis itu dari Belanda, dan di situ diterjemahkan tentang betapa Tuhan dan para malaikat itu berkumpul untuk rapat khusus gitu ya. Rapat khusus untuk menentukan siapa orang tua yang tepat, yang bisa bertahan dengan anak-anak autis ini. Jadi nggak sembarang orang tua dipilih gitu loh. Seperti kalau anak normal. Tapi kalau anak yang autis ini mau dilahirkan, Tuhan itu pasti memilih orang yang tepat, yang kuat, yang bisa mendampingin dia gitu loh. Nah, itu puisinya bagus banget. Jadi saya selesai baca puisi itu, saya kayak terdiam gitu. Loh, berarti saya ini justru dipilih ya gitu loh. Jadi tidak sembarangan gitu. Kalau misalnya Tuhan sudah memilih, saya pikir Tuhan pasti akan turun tangan juga gitu loh. Bareng-bareng membina anak saya ini gitu loh. Kenapa saya harus give up? Kenapa saya harus menyerah gitu loh. Nah, itu hal pertama yang membuat saya akhirnya accept. Saya akhirnya menerima Tuhan, saya mampu bersyukur. Nah, ini bersyukur ini the big secret-nya. Gitu. Jadi saya akhirnya, aduh Tuhan terima kasih ya. Kamu kasih saya kesempatan untuk punya anak istimewa. Jadi saat itu juga saya bisa menyebut anak saya ini istimewa. Yang tadinya saya bilang anak ini aneh. Itu saya ganti jadi anak istimewa gitu loh. Dan saya jadi siap dengan apapun keunikan-keunikan dia, saya jadi siap. Jadi saya nggak kaget lagi gitu loh. Saya menerimanya, dan kalau orang sudah menerima itu kan pasti lebih enak ya membimbingnya gitu. Sudah nggak dengan lelah lagi.
nggak lelah batin, lelah fisik seperti itu kan gitu. Nah, sejak itu akhirnya karena di ABA itu, di ABA terapi itu harus ada terapi 40 jam seminggu, 8 jam sehari. Kayak orang kerja ya gitu. Nah, di situ akhirnya saya mau melakukannya. Jadi di rumah saya terapiin dia, terus nanti 3 kali dalam seminggu saya kirim dia ke tempat terapinya dia, seperti itu. Jadi dia full selama seminggu itu. Dan saya melakukannya dengan senang hati. Walaupun misalnya hari ini contoh ya, belajar kata merah gitu ya. Itu nanti misalnya dalam seminggu itu dia udah bisa. Nanti hari ke-8 dia lupa lagi. Gitu. Terus saya dulu pakai gambar-gambar gitu ya, tebak-tebakan, ini apa mobil, ini apa jeruk, kayak gitu ya. Nah itu nanti misalnya dia sudah hafal gitu, oh itu jeruk gitu ya. Nah nanti bisa di hari keberapa dia lupa lagi dan dia bilang itu mobil, padahal itu jeruk gitu. Nah jadi kan kayak gitu tuh kan apa ya, kayak roller coaster gitu loh. Orang tua itu orang tuanya tuh udah seneng jatuh lagi, udah seneng jatuh lagi. Nah itu akhirnya saya udah nggak mengalami satu kekagetan karena saya sudah menerima dulu. Dan ketika menerima, dia akan cari tahu autis ini sebetulnya kayak gimana. Saya betul-betul mempelajari tentang autis itu sendiri. Gitu. Akhirnya saya mencoba masuk ke dalam dunianya Sila. Gitu. Jadi saya paham kalau dia di sekolah gitu ya, dia nggak bisa berkumpul dengan teman-temannya. Jadi dia suka itu di WC, ya dia makan roti pun di WC gitu ya. Kemudian dia istirahat itu dia nggak pernah kumpul sama teman-temannya. Dia di perpustakaan. Nanti di perpustakaan dia ambil satu buku, ya buku itu terus yang dibaca. Nggak bosan-bosan. Ya cuma dilihat-lihat itu buku pewayangan yang dulu dia buka gitu. Dia sembunyi di bawah meja. Udah di perpustakaan kan sepi ya. Itu dia masih sembunyi di bawah meja. Jadi ya kami pertama kali jemput Sila itu kebingungan loh, ini anak di mana, gurunya pada nggak tahu, bingung semua, Sila hilang gitu loh. Terus tiba-tiba saya berpikir, oh ya pasti ini dia punya tempat persembunyian. Akhirnya saya coba ke perpustakaan dan ketemu di situ, di bawah meja kayak gitu. Nah apa tuh namanya, hal-hal yang seperti ini tuh saya akhirnya bisa menerima gitu, karena saya sudah menerima sudah mengakui dan mampu bersyukur pada Tuhan. Nah ini sebetulnya big secret-nya. Dan ini kalau sudah ada satu orang di dalam keluarga ya, maka orang ini biasanya akan akan lebih terbuka, ngomong apa adanya. Jadi tidak sembunyi-sembunyi lagi. Jadi misalnya saya ditanya sama mertua dulu, saya ngomong apa adanya. Iya, anak ini ada autis kayak gitu. Jadi autis itu bukan penyakit, saya bilang itu. Jadi nggak usah dijauhin, nggak usah ditakutin menular atau apa, itu enggak gitu. Autis itu adalah satu gangguan perkembangan gitu ya. Tolong bersabar saja kayak gitu. Karena kan anak saya nggak mau dipegang mertua, nggak mau dipegang ini nangis, dipegang itu nangis kayak gitu kan. Jadi bagi mereka itu dibandingkan cucu-cucu yang lain, anak saya ini dalam tanda kutip agak menjengkelkan gitu loh. Sering marah tiba-tiba, nanti kalau marah lempar sepatu, lempar apa kayak gitu. Kan bingung kan orang tua itu gitu loh. Lagian marahnya tanpa sebab kayak gitu. Nah, jadi semacam itu. Jadi akhirnya saya berharap dalam keluarga itu, keluarga besar itu semua bisa menerima gitu. Nah, kalau di dalam keluarga itu ada suami, istri, kemudian ada nenek, kakek yang bisa menerima dan mensyukuri ini, itu the big secret anak ini kayak ada jalan terbuka untuk dia menjadi masuk ke mainstream orang normal. Itu penting sekali Bu Ari. Itu penting sekali. Jadi kenapa makanya saya tulis buku ini? Saya tuh mau bersuara, saya tuh mau beritahukan ke banyak orang, jangan kau sembunyikan anakmu yang autis. Semakin disembunyikan, semakin jadi diplesetin gitu. Enggak, anakku nih nggak apa-apa kok. Anakku nih nggak apa-apa. Percaya, dengarkan kata hatimu. Kata hati seorang ibu itu tidak mungkin bisa dibohongin. Gitu. Jadi dulu saya kan ke dokter banyak gitu. Yang dokter-dokter anak itu bilang gini, nggak apa-apa. Ini mah anak ada waktunya nanti bicara sendiri, nggak usah takut Bu gitu. Ya walaupun dokternya ngomong kan waktu itu positif ya, tapi di sini itu ada sesuatu yang mengatakan bahwa enggak, anak ini berbeda kayak gitu. Nah, dengarkan kata hati itu, benar gitu. Nah, itu jangan dihindari gitu. Dan nggak apa-apa kok. Saya berani mengakui sejak Sila playgroup ya, sejak Sila playgroup saya ngomong dengan tegar.
ketika ditanya sama ibu-ibu, loh anaknya kenapa kok nggak mau main sama teman-teman yang lainnya, kok menyendiri terus gitu. Terus saya ngomong apa adanya, oh iya anak saya ada autis gitu loh. Apa sih itu autis? Gitu kan, mereka kan masih nggak ngerti. Terus saya jelasin supaya mereka paham. Nah, intinya makin orang tua paham, makin para pendidik paham, itu mereka memberikan pertolongan pertama pada anak-anak autis ini sehingga mereka cepat sekali berubah. Ini pertama kali mindset yang harus ada sebelum terapinya menentukan mau terapi A, B, C, D atau dan lain sebagainya. Jadi ini yang saya bilang the big secret gitu. Jadi saya bikin buku ini untuk bersuara kepada para orang tua dan para pendidik supaya tidak mengucilkan anak-anak autis kayak gitu. Ini Bu In, sebelum kita masuk ke terapi, ini ada satu pertanyaan nih dari audiens ya, dari Bunda Anne. Beliau bertanya, apakah anak hiperaktif termasuk autis? Oke, jadi gini, anak autis itu pasti ada gejala, kalau nggak hiperaktif, defisien. Jadi ada dua sisi di autis itu. Defisien itu yang diam aja. Tiba-tiba nangis, tiba-tiba ketawa-ketawa sendiri. Itu defisiensi. Nah, anak saya masuk yang defisiensi. Tapi kalau dia laki biasanya ya, anak autisnya itu laki, biasanya dia itu yang hiper. Nah, jadi gini, di dalam autism, di dalam ASD, biasanya selalu ada hiperaktif. Tetapi tidak semua anak hiperaktif itu autis. Bagaimana membedakannya? Ya, membedakannya begini. Kalau hiperaktif saja ya, berarti itu memang hiperaktif. Nanti istilahnya ada yang namanya ADD, Attention Deficit Disorder. Jadi anak yang kurang konsentrasi, kurang perhatian. Atau ADHD, Attention Deficit Hyperactive Disorder. Nah, ini ada hiperaktifnya. Nah, tetapi dia gejala-gejala yang lain nggak ada. Kalau anak autis itu harus ada 6 gejala minimal. Ya, salah satunya hiperaktif itu. Tapi yang lain-lainnya itu ada. Misalnya kontak matanya nggak bisa. Kemudian yang tadi saya bilang interaksi sosialnya nggak ada. Gitu. Jadi kalau anak hiperaktif dia masih bisa berteman. Tapi itu bukan autis, itu hiperaktif. Tapi kalau autis ini dia memang udah nggak mau berteman. Kemudian dia peka, ya indranya tuh peka banget gitu. Kemudian dia emosinya gampang tantrum. Nah, kalau misalnya anak hiperaktif aja, dia nggak gampang tantrum, gitu. Nah, jadi Bapak Ibu mesti kenali anak Anda. Nah, misalnya Anda tidak mampu sendirian mengidentifikasi ya, nggak apa-apa, bawa pergi ke psikolog, bawa pergi ke psikiater. Jadi orang itu perlu second opinion. Nah, nanti dari opini itu, nanti Bapak Ibu dibantu. Karena kalau psikolog yang paham, psikiater, dia akan melihat secara keseluruhan, holistik. Jadi tidak hanya melihat melulu, oh ini hiperaktif, lalu pasti autis. Enggak, seperti itu. Harus dilihat yang lain-lainnya, gejala lainnya. Seperti itu. Contoh kalau anak autis, itu dia ada kemelekatan tertentu. Kalau anak hiperaktif nggak ada keterikatan dengan benda tertentu. Kalau anak autis ada, dia dicari pasti ada. Misalnya dia suka kantong kresek. Biasanya keterikatan dengan benda-benda yang sepele gitu ya. Jadi anak saya itu suka kertas kado, bukan kadonya, kertas kadonya. Kayak gitu. Jadi dia kumpulin kertas kado. Terus kalau kemana-mana kumpulin brosur kayak gitu. Aneh kan kayak gitu. Nah, ini anak autis seperti itu. Ya, kurang lebihnya begitu Bu Ari. Oke, terus ini tadi ada pertanyaan dari Ibu Lia ya. Dia bertanya, bagaimana Bu In tuh bisa ngajarkan putrinya itu tadi bersosialisasi dengan teman-temannya? Apakah ada cara ngajarkan khusus? Oh ya, oke. Jadi kan pertama kan saya kan ketahuan kalau itu autis 1,5 tahun. Nah jujur, walaupun saya psikolog, tapi di ilmu saya tuh nggak diajarkan tentang autism infantil. Autism infantil itu adalah autism, gangguan autism pada masa kanak-kanak. Gitu. Nah, yang saya belajar adalah autis di dalam bidang schizofren. Jadi schizofren itu orang gila, ya. Nah, itu ada gejala autism di dalamnya. Kan orang gila nggak bisa berhubungan dengan dunia luar, kan? Nah, itu di dalamnya ada disebut autism. Tapi itu berbeda dengan autism infantil, gitu. Jadi pada waktu anak saya didiagnosa autis, saya juga bingung. Loh, ini gimana ya cara handle-nya? Karena tidak diajarin di dalam kuliah saya, kayak gitu. Nah, akhirnya saya menerima pertolongan dari Dr. Kresno. Jadi pada waktu Dr. Kresno menawarkan, Ibu ini harus terapi sedini mungkin. Gitu. Terapinya ya di masa saya
di masa itu ya, saya memang nggak ada duit gitu ya. Karena kan tadi kan saya bilang ada background papanya Sila kena narkoba. Jadi uang kami itu habis. Uang kami habis. Jadi pada waktu itu biaya terapinya itu 4 jutaan 1 bulan. Dan itu 3 kali seminggu gitu ya. Nah itu, pada masa itu uang 4 juta itu besar sekali Bapak Ibu gitu. Tapi akhirnya saya pilih gitu, ya udahlah nggak apa-apa gitu. Daripada anak ini nanti terlambat di terapi gitu. Nah banyak orang tua yang istilahnya gini loh, apa tuh ya, menomorduakan anak itu ya, dengan alasan saya nggak ada duit kayak gitu. Nah kalau saya itu untungnya nggak seperti itu. Walaupun saya nggak ada duit, saya percaya aja bahwa nanti dicariin pasti ada lah, nanti bisa kayak gitu loh. Jadi saya tuh begitu besar punya kepercayaan bahwa Tuhan itu nggak akan meninggalkan saya. Ya mungkin karena saya sudah menerima itu ya, karena saya sudah menerima, saya sudah bersyukur, saya yakin Tuhan pasti bantu. Tapi kalau saya masih belum bersyukur, saya masih bertanya terus sama Tuhan, kenapa sih Tuhan kok aku dikasih anak ini gitu loh. Berarti kita itu masih nggak nyambung sama Tuhan, jadi masih protes istilahnya. Nah kalau masih protes sama Tuhan, kan nggak bisa bekerja sama ya dengan Tuhan ya. Betul ya, kayak gitu loh. Jadi karena saya sudah bersyukur, saya sudah menerima ini anak ini benar-benar gitu ya. Jadi saya percaya, oh Tuhan ini pasti bantu. Termasuk uang untuk terapi, saya yakin ini Tuhan nanti pasti bantu. Pasti nanti ada aja uangnya. Dan itu betul loh Bu Ari. Pas giliran bayar terapi itu ada aja uangnya. Nggak tahu dari mana, pokoknya ada aja gitu. Dan saya juga pada waktu itu saya berbisnis gitu ya, mulai merintis bisnis yang kecil-kecilan gitu ya, yang bisnis yang istilahnya modalnya yang murah banget gitu. Karena saya harus berusaha dari rumah, saya bisa mengerjakan sesuatu yang menghasilkan uang kayak begitu. Nah, jadi singkat kata itu pada waktu saya kirim anak saya terapi, di situ dia mulai diajarkan hal-hal paling mendasar. Contoh, diajarkan bagaimana tepuk tangan dulu. Terus diajarkan bagaimana tersenyum sama orang. Terus diajarin salaman, kayak gini. Nah, terus diajarin, pokoknya hal-hal yang sederhana. Seperti itu. Nah, itu satu kelas isinya cuma 2 orang, terapisnya ada 3. Nah, kan terapisnya malah lebih banyak daripada anaknya. Gitu. Nah, saya duduk di dalam kelas terapi itu juga, duduk di situ untuk memperhatikan cara terapinya itu gimana. Untuk saya tiru di rumah. Karena terapi itu nggak bisa cuman sekedar, dulu kan sekali terapi kan 3 jam gitu. Nggak cukup 1 hari itu dengan 3 jam, nggak cukup. Karena yaitu anak autis tuh kayak nanti diajarin, ingat, nanti lupa lagi kayak gitu loh. Jadi harus berulang-ulang kayak gitu. Jadi pulang dari terapi, Sila itu tetap terapi di rumah. Nah, saya yang ngajarin gitu loh. Nah, satu kali saya ingat gitu ya, pada saat anak saya sekolah TK, pre-group ya. Jadi saya latih dia untuk bersosialisasi itu adalah gini. Saya kasih dia PR, mengumpulkan 5 nama temannya. Jadi mau nggak mau dia harus kenalan kan, gitu loh. Nah itu saya kasih PR, pokoknya tiap hari harus kasih ke mama 5 nama anak. Jadi di situ dia kenalan, dia paksa dirinya untuk ngomong namamu siapa kayak gitu. Nah untuk bisa bicara ini tugasnya terapinya yang di Kak Kresno itu tadi, minimal anak ini bisa mengerti dan lumayan lah bisa bicara, walaupun bicaranya itu masih kebalik-balik gitu ya, gitu. Nah, itu tugasnya terapi di awal. Nah, kalau misalnya sudah terapi di awal, itu kan kalau zaman sekarang enak ya, ada sekolah yang memang mengkhususkan anak autis gitu, itu boleh, masuk di situ boleh. Tapi zamannya Sila dulu, yang ada tuh cuma sekolah umum sama sekolah luar biasa. Nah, ini rahasia kedua, Bu Ari. Jadi rahasia pertama tadi penerimaan dan gratitude, bersyukur kepada Tuhan, penerimaan dan bersyukur. Nah, rahasia yang kedua itu menurut saya adalah perlakukan anak ini sebagai anak normal. Jadi anaknya autis ya, tapi saya tolak itu. Jadi tolak itu maksudnya gini, saya tidak mau memperkatakan dan membayangkan terus nanti yang jelek-jelek gitu loh. Yang dia nggak punya masa depan lah, yang dia nggak bisa sekolah lah. Nah, itu seringkali bermain-main di logika kita karena melihat kondisi nyatanya memang anaknya begitu gitu loh. Nah, itu saya tolak. Saya nggak mau mikir itu. Tahu nggak Bu Ari, saya secara ekstrim
saya setiap malam masuk di kamarnya Sila, entah dia sudah tidur atau enggak, saya berbisik di telinganya, Sila, kamu anak hebat, kamu anak normal, kamu anak luar biasa. Dan karena waktu zaman kecil itu dia suka pakai baju putri ya, baju Barbie gitu loh, ya, baju Cinderella lah apa gitu. Jadi saya ini tiba-tiba ngucap, oke, Sila suatu saat jadi putri. Saya bilang gitu loh. Nggak ngerti putri apa, saya juga nggak ada gambaran. Pokoknya saya ngomong aja, kamu anak hebat, kamu anak normal, kamu luar biasa, masa depanmu cerah, kamu jadi putri yang luar biasa, kamu menginspirasi banyak orang. Itu saya sebutkan tiap hari. Tiap hari. Ini rahasia besarnya Bapak Ibu. Jadi saya juga memperlakukan Sila sebagai anak normal. Jadi saya ajarin, oke, makan bareng. Kemudian nanti ada sekolah kan ada yang harus disiapin tasnya. Itu saya biarkan dia menyiapkan sendiri. Ya kadang-kadang banyak lupanya Bu Ari, namanya anak autis. Dia pernah saya kasih uang sekolah, kasih uang pangkal 8 juta. Gak dikasih ke gurunya, dia bengong di mana ya itu, lupa saya. Ya, kami cari-cari 8 juta Bu Ari gitu. Jadi iya, jadi istilahnya saya memperlakukan dia seperti anak normal. Kalau misalnya dia lupa bawa sesuatu, ya udah, nggak apa-apa, dia biar pulang kembali ngambil seperti itu. Jadi saya tidak membedakan kedua anak saya ini. Semuanya saya anggap normal. Jadi sekolahnya juga di sekolah normal. Betul. Sekolah anak umum, sekolah umum. Ya, walaupun waktu itu semua kepala sekolah itu ngomong, Bu, masukkan anaknya di SLB. Terus saya pikir gini, SLB itu kan sekolah luar biasa, sekolah anak cacat. Nah, autis ini bukan anak cacat mental, bukan. Autis ini pasti ada kelebihannya yang Tuhan kasih. Tinggal cari aja, kelebihannya pasti ada. Seperti itu. Nah, biasanya dia di bidang seni, ada yang gambar, ada yang nyanyi, ada yang kayak Cody, siapa itu yang American Idol itu loh. Oh ya. Cody itu loh, Cody. Itu kan dia kan juga autis, tapi dia tiba-tiba dia bisa main piano. Dia bisa nyanyi dengan yang sangat enak. Nah, itu kelebihan dari Tuhan. Nggak perlu belajar, dia bisa loh. Nggak perlu les. Keren kan gitu loh. Nah, itu anak autis, jadi dia bukan anak cacat mental. Nah, kalau dia bukan anak cacat mental, dimasukkan ke sekolah cacat. Otomatis teman-temannya kan cacat ya. Nah, anak autis ini belajarnya dengan cara meniru, imitasi. Jadi, orang di sekitarnya itu harus memperbaiki perilakunya sendiri. Contoh, saya tidak izinkan pembantu saya itu ngomong gak karu-karuan. Misalnya, contoh gitu, misalnya masukkan barang ini ke sana. Misalnya ngomongnya tuh gitu, yang normal itu ya. Nah, pembantu saya ngomong gini, masuk no gitu. Nah, itu saya bilang, jangan bikin bingung anak autis. Kita harus pakai bahasa standar. Sama. Iya, betul, kayak gitu. Apalagi ngomong negatif, nggak boleh kayak gitu. Itu dulu saya pada saat nerapi Sila itu sampai tak kumpulin loh, pembantuku 2 itu tak kumpulin untuk ikut mendengarkan. Kayak begitu. Gitu. Jadi kita terapi sama-sama, ini terapi yang intensif ya, seperti itu. Nah, jadi pada saat anak ini diperlakukan sebagai orang normal, yang nggak heran jadinya normal. Tapi kalau misalnya saya masukkan di sekolah cacat, dia akan meniru perilaku anak cacat. Nah, anak cacat kan kadang-kadang ada yang ngomongnya pelo-pelo tuh. Ada yang dia mungkin tingkah lakunya aneh. Ditiru. Saya pernah Bu Ari, waktu itu diminta oleh salah satu teman saya orang Filipina untuk jadi saya sebagai konsultan. Jadi dia kirim anak-anak autis ke rumah saya yang menentukan apakah anak ini layak untuk masuk sekolah atau enggak, atau harus terapi dulu. Saya yang tugas menentukan itu. Nah, datang ke rumah saya berbagai macam anak autis, dari level yang paling berat sampai level yang paling ringan. Nah, terus anak-anak autis ini kan dia heboh kan, karena anak saya kan autis yang defisien. Yang datang itu banyak anak autis yang hiperaktif. Jadi dia tarik baju saya, robek semuanya kayak gitu. Kemudian dilempar barang di rumah saya hancur semuanya kayak gitu loh. Nah, satu kali saya melihat anak saya mulai lempar barang, mulai robek baju, saya pikir, wah ini nggak bener ini dia mulai niru ini. Dia mulai niru, akhirnya saya lepaskan pekerjaan itu.
Saya lepaskan, enggak, saya enggak mau gitu. Nanti karena anak saya juga punya anak autis, nanti anak saya terpengaruh kayak gitu. Jadi bukannya makin baik malah buruk. Nah makanya salah satu kesimpulannya jangan salah masukkan sekolah. Kalau misalnya di kota Anda tidak menemukan sekolah khusus untuk autis, nggak apa-apa, masukin aja di sekolah umum. Walaupun waktu itu di sekolah umum kan guru-gurunya nggak ngerti ya bagaimana mendidik anak autis gitu. Saya tuh sampai bayar khusus ya, maksudnya bayar uang sekolah, tapi saya bilang sama gurunya, gak usah diajari wes anakku nggak apa-apa. Kamu nggak ngajarin nggak masalah, tapi izinkan anak saya duduk di dalam kelas. Duduk di dalam kelas. Saya cuma melihat gini, anak ini pasti meniru sekelilingnya. Dan benar, akhirnya anak saya niru. Dan dari niru itu dia akhirnya jadi bisa. Dia akhirnya bisa masuk TK. Seperti itu. Kayak gitu. Dan saya tidak pernah memperlakukan dia kayak anak autis itu, maksudnya gini, jagain berlebihan, overprotective itu nggak pernah. Nggak pernah. Saya benar ada rasa khawatir ya. Karena anak autis itu kalau digandeng orang itu kadang-kadang kadang-kadang dia tuh gandeng orang lain yang salah gitu loh. Pernah dia pergi ke toko, dia gandeng laki-laki yang lain dikira papanya, padahal bukan. Nah itu kalau ketemu orang jahat kan bisa dibawa lari kan, betul nggak? Tapi saya nggak mau mengganggu pikiran saya dengan pikiran negatif. Saya pokoknya pakai pikiran bahwa Tuhan pasti menyertai ini anak, Tuhan pasti menyertai ini anak. Saya tidak boleh melarang dia hanya karena ketakutan saya itu to protect, itu nggak boleh gitu. Jadi saya berdoa Tuhan melindungi anak saya seperti itu. Jadi pulang sekolah hari pertama aja itu ya saya nggak temenin di dalam kelas. Saya nggak pernah berfungsi sebagai shadow ini anak, nggak pernah gitu loh. Kadang-kadang ada istilah shadow ya, orang yang dipercaya oleh anak autis ini, dan shadow ini harus ada di dekatnya dia untuk ngomong-ngomongin kayak gitu loh. Nah, itu saya lepas diri saya, jadi begitu masuk sekolah hari pertama, playgroup ya, saya udah lepasin, biar dia sekolah, biar dia sama gurunya. Yang pertama nangis-nangis, tapi ya nggak apa-apa, nanti gurunya itu jadi terbiasa memegang sila. Dan memang akhirnya dia dekat sama satu guru di playgroup itu. Nah, guru itu yang akhirnya bisa membimbing dia dan menemukan bakatnya fashion show. Seperti itu. Kayak gitu. Keren. Terus Bu Iin, ini kan masih ada pertanyaan, masih ada yang masih belum clear kayaknya dengan gejala ya kayaknya. Ini tadi dari Mama Ken boleh, ya, Bu boleh, Ami, ya, Bu Ami. Dia nanya, apakah anak yang jalannya jinjit-jinjit, terus kemudian kalau ngomong nggak jelas, itu termasuk kategori autis? Ya, kebanyakan anak autis memang ada gejala itu. Jadi sila itu juga sama. Dulu jalannya juga jinjit-jinjit gitu. Nah, tetapi kembali ya, ketika tertangani dengan cepat, akhirnya itu menjadi normal gitu. Nah, kalau misalnya udah terlanjur, kadang kan gini orang tua, aduh aku udah terlanjur, anakku udah 14 tahun. Ya wes lah kalau gitu tak biarin. Nah, itu keliru. Jadi ada istilah better late than never untuk orang tua anak ABK. Better late than never. Karena kita mesti mikirkan masa depan anak ini. Ya, saya berprinsip begini ya Bapak Ibu, ini hanya sharing aja ya, bukan saya bermaksud mengajari, enggak. Saya hanya sharing aja. Prinsip saya itu begini, saya mikir orang itu pasti ada saatnya dipanggil Tuhan. Dan saya nggak bisa menentukan kapan umur saya, ya, kapan waktu saya nggak bisa menentukan. Saya cuma berpikir, seandainya saya duluan yang dipanggil Tuhan, atau saya atau papanya, gitu ya, gimana dengan anak saya Sila ini, kalau dia belum bisa mandiri. Jadi dari situlah saya berpikir lebih baik telat daripada enggak sama sekali. Seperti itu. Dan kalau mengenai apakah masih bisa sembuh, saya juga punya prinsip yang prinsip saya sendiri ya. Saya percaya anything possible with God. Segalanya mungkin bersama dengan Tuhan. Karena saya udah ngelihat miracle dalam hidup saya. 6 dokter itu menyatakan Ludwig itu harusnya meninggal atau masuk rumah sakit jiwa. Ludwig itu papanya Sila. 6 dokter ngomong seperti itu. Ini nggak ada harapan. Karena udah parah sakitnya. Dia ini sebentar lagi meninggal. Atau kalau enggak dia masuk rumah sakit jiwa. Dan sebetulnya kenyataan Ludwig itu sudah agak gila. Karena dia buka baju di antrian dokter. Jadi kenyataannya itu sama. Sejalan dengan diagnosanya dokter. Tetapi saya menolak itu Ibu Ari. Saya tiap malam tumpang tangan di kepalanya Ludwig dan saya bilang, Ludwig kamu sembuh, kamu sehat. Dalam nama Tuhan kamu sembuh, kamu sehat. Mohon maaf ya, saya Katolik seperti itu. Dan hari ini Bu Ari kenal sendiri Pak Ludwig seperti apa.
Itu salah satu miracle yang saya lihat. Jadi saya percaya banget bahwa kuasa Tuhan itu sungguh besar. Tuhan itu maha besar, jadi tidak mungkin tidak membuat sesuatu yang bagi manusia itu nggak mungkin, bagi Tuhan itu mungkin. Jadi bagi saya tidak ada istilah terlambat. Selalu apa yang Anda yakini itu yang terjadi. Anda yakin anak Anda ini sembuh nggak? Anda yakin anak Anda punya masa depan cerah nggak? Kalau yakin, pegang keyakinan itu. Jangan mau diganggu oleh apapun, termasuk oleh kata-kata dokter. Kadang-kadang dokter nggak bermaksud salah, tapi dia memberitahukan berdasarkan pelajaran di sekolahnya ya. Oh ya, ini anak udah agak terlambat loh, soalnya udah nggak diterapi dari awal gitu. Jangan diterima kalimat itu. Semakin Anda sadar, hari ini Anda sadar, Anda bergerak hari ini dengan keyakinan, anak saya sembuh, anak saya sehat. Lihat aja nanti Bapak Ibu, karunia Tuhan itu, anugerah Tuhan itu begitu mendadak. Tiba-tiba ada satu kejadian-kejadian yang itu nyambung. Seperti itu Bu Ari. Nah itu yang akhirnya saya juga bersyukur, karena saya dari sila kecil saya ngomong, kamu sehat, kamu anak normal, kamu anak luar biasa. Walaupun kenyataannya itu nggak normal. Itu kunci itu kayaknya benar-benar ya. Apa yang Bu Iin lakukan untuk sila ini istilahnya seperti afirmasi ya. Kalau kita kenal istilah afirmasi ya. Jadi terus diafirmasi terus kalau sila normal dan akhirnya seperti ini. Iya, Bu ini ada yang nanya tadi, apa ada konsumsi suplemen atau makanan khusus yang diberikan kepada Sila sebagai anak autis ini? Oke, Bapak Ibu, sebelumnya saya ngomong jujur ya, kalau saya cerita tentang terapi alami yang saya temukan, yang saya temukan dan saya lakukan, saya jangan dianggap jualan ya, kayak gitu ya, karena ini adalah sharing saya apa adanya, seperti itu. Kalau saya simpan cerita ini, berarti saya egois, saya jahat, saya nggak ingin anak Bapak Ibu terbantu, dan saya nggak mau itu. Saya kepada siapapun akan ngomong apa adanya, kayak gitu. Tapi tolong jangan dianggap saya itu jualan. Bapak Ibu nggak beli nggak apa-apa kok, beneran nggak apa-apa, kayak gitu. Karena saya juga nggak jual itu barang. Nah, tapi begini, tadi dari cerita itu tadi, karena saya yakin anak saya sembuh, itu seperti ada kayak koneksi ya, ada kayak hubungan dengan kejadian-kejadian yang kami alami. Di satu masa kami ketemu seseorang yang namanya Bapak Onggi Hianata. Bapak Onggi Hianata ini punya komunitas namanya FFG. Nah, komunitasnya ini bagus banget gitu loh. Komunitas ini selalu mengangkat orang, selalu menerima orang, siapapun kamu, latar belakang apapun kamu, diterima oleh FFG, dan kamu dibantu untuk diangkat kehidupannya. Jadi waktu itu saya dari Pak Onggi ini, saya dikenalkan yang namanya Dr. Somchai dari Thailand, gitu. Nah, Dr. Somchai ini cerita, dia meneliti ya selama belasan tahun, dia meneliti tentang beras, dan dia melihat bahwa ini ada unsur yang baik untuk sel. Jadi Dr. Somchai ini mengajarkan saya tentang badan itu yang paling perlu adalah bagian terkecilnya yaitu sel. Nah, sel ini tidak akan sehat kalau nggak dapat makanan. Very simple ya. Ya. Sel ini akan sakit kalau dia kelaparan. Nah, pada saat sel itu sakit, ya, dia itu gampang sekali kemasukan virus, bakteri atau apapun seperti itu. Dan akhirnya sel itu berubah bentuk, berubah DNA-nya jadi sel kanker. Nah, makanya sel ini adalah penentu kesehatan kita. Jadi saya mempelajari khusus tentang sel ini. Saya ikut seminarnya berkali-kali, bahkan sampai di luar negeri pun saya ikut gitu loh. Dan saya ada tanya khusus sama Dr. Somchai, apakah anak autis bisa dibantu dengan ini? Dia bilang, bukan hanya anak autis, anak normal saja terbantu, karena di dalam anak itu ada sel, di dalam kita itu ada sel, seperti itu. Nah, ini adalah makanan utamanya sel. Apa itu? Dia bilang alpha PSP, polysaccharide peptide. Saya buka di Google, alpha PSP, polysaccharide peptide. Dan betul itu Bu Ari, benar banget. Ini makanan yang sangat dibutuhkan oleh sel kita. Nah, terdapatnya di mana? Di kulit arinya beras merah. Tapi nggak sama dengan nasi merah yang kita makan, kita beli di supermarket. Nggak sama. Nggak sama. Kalau kita makan nasi merah yang dibeli di supermarket itu alpha PSP-nya kecil sekali, sedikit banget. Sedikit banget. Nggak ngefek. Tetapi ini dibuat dalam bentuk
kulit arinya beras merah diambil dan diproses secara teknologi nano. Nah, jadinya tuh bentuk bubuk ya dalam satu botol ini alfa meta. Bentuknya kayak bubuk. Nah, di situ di dalam 1 sendok takar itu terdapat banyak banget alfa BSP-nya. Nah, saya langsung mulai nyambung. Oh iya ya, anak autis itu gangguan perkembangan pervasif yang terjadinya karena dari sel otak ini ada pembuluh darah naik neurotransmitter yang tidak bertumbuh sempurna. Nah, neurotransmitter yang tidak bertumbuh sempurna ini tergantung letaknya. Karena otak kita itu ada bagian-bagian gitu, Bu Ari. Jadi ada di sebelah sini tuh ada pusat emosi namanya. Nanti di sini tuh ada namanya pusat pemahaman. Ya, pemahaman, komprehensif seperti itu. Nah, itu yang di situ tuh nggak bertumbuh, jadi akhirnya lemah. Nah, kita mesti tahu nih anak kita lemah di mana. Anak saya lemah di komunikasi, pusat bicaranya kena, pusat bicara kena, dan pusat emosi kena. Makanya anak saya tantrum, seringkali tantrum seperti itu. Nah, itu saya berpikir loh, kalau sel-sel itu misalnya menjadi kenyang ya, kan ya neurotransmitternya juga ikut tumbuh dong gitu loh. Saya cuma logikanya begitu aja waktu itu. Akhirnya benar saya cobakan gitu loh. Jadi Sila itu minum ini dari tahun 2011. Minum ini gitu. Nggak ada rasa sama sekali. Jadi dia minum itu ya 1 sendok takar dicampur dengan air itu saja kayak gitu. Nah, saya boleh tunjukkan sedikit Bu Ari mungkin bisa keluarkan slide-nya. Saya bantu share screen yang tadi Bu In kirim ya. Ya. Oke, sebentar. Kelihatan sudah? Nah, ini salah satu gambaran ya. Kalau Bapak Ibu lihat, yang biru itu adalah membrannya sel. Jadi permukaan sel. Nah, di situ ada pori-pori kan. Nah, pori-porinya nih ukurannya kecil sekali, ukuran mikro. Dan kalau kita makan biasa ya, makan nasi putih, makan kentang, makan jagung, atau apa tuh, itu ibaratnya bola-bola yang hijau itu, molekulnya. Jadi molekul makanan kita itu molekul besar. Jadi sekarang pertanyaannya bisa masuk nggak di pori-pori sel? Nggak bisa kan? Nggak bisa kan? Jadi itu ada proses itu yang bola-bola hijau itu memaksa masuk ke dalam pori-pori sel itu. Nah, pada saat dia memaksa masuk, disitulah dia pakai energi. Gitu loh. Jadi energinya tuh habis. Gitu loh. Nah, padahal energi ini sangat penting untuk memperbaiki kerusakan sel. Jadi pada saat Tuhan membangun tubuh manusia, dia tuh sudah menyiapkan di dalamnya tuh ada dokter. Ibaratnya tuh kayak gitu, bisa mempunyai kemampuan untuk self healing, untuk penyembuhan alami. Di dalam tubuh kita tuh ada itu gitu loh. Tapi itu tadi pakai energi itu tadi. Nah, energinya kan udah habis, dipakai masukin yang hijau-hijau itu ke dalam lubang-lubang itu. Nah, alpha PSP itu yang lubang kuning, yang bola-bola kuning. Yang bola-bola kuning itu alpha PSP. Jadi dia ukurannya itu mikromolekul. Nah, kalau dia ukurannya mikromolekul, dia langsung masuk begitu aja ke dalam pori-pori sel. Nah, ketika dia bisa masuk ke pori-pori sel, dia langsung mempengaruhi inti sel kita. Nah, pada waktu saya lihat gambar ini, saya happy banget. Oh, ini keren ini gitu loh. Berarti alpha PSP, makanan sel ini tadi, bisa nyampe ke inti sel. Nah, coba Ibu Ari slide yang berikutnya. Coba lihat, sekarang kalau sel itu dapat makanan, dia tuh fungsinya itu bisa menjalankan dengan maksimal. Fungsinya apa saja sel? Ada detox ya, sel kita itu bisa mengeluarkan racun. Oke, ada perbaikan sel. Jadi Ibu Bapak kan kenal ada namanya stem cell. Sel induk, itu tugasnya sel induk itu untuk mencari sel-sel mana yang rusak di dalam organ-organ kita, misalnya organ jantung, mata, hidung, mulut gitu ya. Itu semua ada sel-selnya. Nah, sel induk ini tugasnya mencari di mana sel-sel ini rusak dan dia memperbaikinya. Pada saat kita umur kecil, stem cell tuh banyak banget, jutaan. Tapi semakin kita itu dewasa, semakin tua, stem cell ini makin berkurang. Gitu. Nah, makanya di sini penting banget ketika sel kita mendapat makanan, stem cell ini dapat makanan, itu akan berkembang biak setiap 3 bulan. Jadi pada saat dia berkembang biaknya jadi anak-anak sel yang bagus kan? Seperti itu. Jadi dia ada fungsi perbaikan sel itu bisa jalan. Terus juga ada fungsi rejuvenation, peremajaan. Sekali lagi, sel itu tiap 3 bulan itu regenerasi. Nah, tapi kalau sel induknya ini udah keriput, udah tua, udah aus, ya dia berkembang biaknya anak-anaknya yang aus, anak-anak yang jelek gitu loh.
akhirnya jadinya apa? Bukan regenerasi, bukan tambah muda tapi tambah tua. Kayak begitu gitu loh. Nah, kemudian juga ada fungsi proteksi. Nah, di masa pandemi ini semua orang pada takut COVID kan, kayak gitu loh. Sebetulnya nggak perlu takut kalau proteksi selnya itu jalan. Nah, kembali berarti 4 fungsi sel ini sangat penting. Ini sudah dari Tuhan, dari sononya. Jadi punya fungsi detox, punya fungsi perbaikan, punya fungsi peremajaan, dan punya fungsi proteksi. Jadi virus apapun tuh nggak bisa masuk gitu loh. Terus saya mikir gini, oh bagus banget ya kalau anak autis ini dapat ini gitu loh. Jadi saya konsumsikan. Beneran itu alfa PSP-nya memberi makan sel-selnya Sila. Dan saya nggak heran kalau Sila hari ini itu kemampuannya tuh berlipat-lipat ganda dibandingkan dulu. Bapak Ibu ya, saya kemarin kan saya post di Facebook gitu. IPK-nya anak saya gitu ya. Jadi ada yang berkomentar gini, Bu, anak ibu tuh kayaknya bukan ASD, itu gifted gitu loh. Nah, saya kan psikolog ya, saya tahu bedanya Asperger, gifted, autis, saya tahu bedanya gitu loh. Nah, anak saya ini murni autis. Dulunya nilainya dia tuh 2, 4, 3, bahkan pernah 0, 20 tuh loh, 20 gitu. Seperti itu. Jadi saya tuh langsung begini, aduh berarti dia ini nggak akan mampu untuk sekolah yang istilahnya ada matematika lah, ada apa gitu. Makanya anak saya Sila itu dari awal dia nggak mau masuk SMA. Dia merasa tidak mampu. Dia menghafal. Saya share nih nilainya nih. Biar Bapak Ibu lihat. Ini kemarin dia baru dapat, dia baru kuliah, dia sudah lulus D3 masa. D3 masa dia lulus, dia dapat penghargaan khusus ya. Kemudian dia dia nggak bisa diem anaknya ya. Jadi dia sudah kerja. Sekarang dia sudah kerja jadi manajer marketing PT Web Novel Indonesia kayak gitu. Nah, karena dia bagus di bidang bahasa juga gitu loh. Nah, tetapi sambil bekerja dia tuh ngomong sama saya, Mama Sila mau kuliah lagi karena Sila mau lulus S1. Sekarang Sila itu sudah enak belajarnya, lebih cepat menghafal, matematika juga ngerti kayak gitu. Nah, itu setelah tahun 2015 itu dia banyak. Jadi 2014 itu saya menambah terapi dengan alpha spin ini. Suaranya Bu Indi. Oke. Halo? Oke, Bapak Ibu bisa dengar saya? Oke, sip ya. Saya lanjutin ya. Okay. Ya, saya lanjutin ya. Jadi tahun 2014 saya tuh beli alpha spin. Nanti saya jelasin tentang alpha spin. Oke, nanti saya jelasin. Nah, itu yang akhirnya membantu anak saya supaya tantrumnya berkurang. Karena bagaimana anak bisa belajar sesuatu kalau dia tantrum terus? Gak bisa. Seperti itu. Nah, alpha spin itu membantu mengharmoniskan frekuensi di dalam dirinya anak saya dan frekuensi di lingkungan sekitar. Jadi memudahkan orang itu untuk konsentrasi. Nah, di situ anak saya itu pakai alpha meta dan alpha spin itu. Di situ anak saya bisa mulai ngerti tentang pelajaran matematika. Tadinya gurunya tuh sudah putus asa. Dia punya guru les kan. Dia udah putus asa, udah mau dilepas aja Sila. Karena nggak berhasil, nilainya nggak ngangkat. Kayak gitu. Tapi saya minta tolong, udah Pak, nggak apa-apa deh, nggak usah bingung nilai. Yang penting dia ada yang ngelesin aja kayak gitu. Nah, setelah Sila ini seringkali minum air alpha spin dan pakai alpha spin, dia kan suka ruangan kami kan ada alpha spinnya 4 gitu ya. Nanti saya tunjukkan kayak gitu. Nah, itu dia mengalami satu perubahan yang dahsyat. Jadi dia lebih gampang konsentrasinya dan dia lebih cepat mengerti. Nah, itu gurunya ngomong akhirnya, nggak perlu les lagi Bu, karena nilainya udah bagus. Bagus berapa sih Pak? Bayangin Bapak Ibu dari angka 2 loh. Bagus berapa yang Bapak Ibu bayangin? Ternyata anak-anak saya angkanya nilai rata-ratanya 95. Keren kan gitu loh. Nah, jadi baru keluar, Sila ini baru keluar kemampuannya gitu loh. Nah, kemudian anak saya kan ngomong, Ma mau sekolah S1, sekarang berani untuk ngambil sekolah S1 kayak gitu. Nah, kok masa pandemi mau kuliah di mana kan gitu. Tahu nggak? Dia daftar sendiri ini dari dulu memang dia sudah mandiri seperti itu ya. Dia sudah daftar, dia udah bayar sendiri. Tahu nggak dia daftarnya di mana? UNER. Universitas Erlangga, dia ngambil yang universitas terbuka kayak gitu. Jadi dia memang belajar lewat online dan dia itu kalau ada tantangan dia jarang ngomong sama kita. Dia pernah satu kali itu sampai pergi keluar rumah, ya malam-malam baru pulang gitu loh. Kenapa kamu dari mana gitu loh? Oh pinjam internetnya teman.
Loh kenapa kok nggak pakai internetnya? Di rumah internetnya kan dipakai sama mama papa Zoom. Jadi nggak bisa pakai internet gitu. Jadi dia tuh belajar itu sampai malam-malam kayak gitu, hanya untuk supaya ujian. Jadi dia pernah PR-nya itu nggak dinilai sama gurunya. Nggak dinilai gara-gara nggak ada internet. Seperti itu perjuangannya. Terus saya begini, ya ampun Sila, kenapa kamu nggak cerita sama mama? Nggak apa-apa, Sila berusaha nanganin sendiri gitu loh. Nah terus kemarin ujian gitu dia nggak pernah ngerepotin gitu ya, pokoknya belajar sendiri, bangun sendiri, kadang jam 2 itu masih belajar seperti itu. Nah itu kemudian kemarin dia lihat hasilnya, dia nggak berani lihat, dia suruh kakaknya lihat, aku nggak berani lihat kak berapa nilaiku gitu loh. Terus kakaknya teriak-teriak, ma Sila nilainya 4, IPK-nya 4. Loh, saya pikir gini, 4 itu kan sempurna ya, dan beneran loh, itu tadi hasilnya Bapak Ibu. Ada 7 mata kuliah, ke-7-7-nya tuh nilainya A. Jadi beneran gitu loh. Saya gini, ya ampun, dia memilih bidang yang tepat. Saya nggak paksa. Jadi Sila bilang, Sila pilih bidang ilmu komunikasi mah. Kayaknya Sila memang ada bakat di sini. Kayak gitu. Jadi dia pilih gitu. Gitu. Nah, berarti kan ada efek kan? Yeah. Alpha Meta ini ada efek kan? Nah, jadi dia milih itu Alpha Meta. Nah, saya tambahkan lagi di tahun 2019 itu ada Vetomax. Nah, ini Vetomax itu ini. Nah, Vetomax ini dapatnya dari perusahaan yang sama yang dikenalkan sama Pak Onggi tadi. Karena kan kalau Bapak Ibu sudah percaya satu produk, perusahaan ini mengeluarkan produk lain, biasanya Bapak Ibu akan gampang percaya. Dan ini saya lihat sederhana banget. Jadi tidak ada bahan chemistry sama sekali di barang-barangnya Biswood ini. Pure, alami. Alpha Meta itu kalau Bapak Ibu nggak tutup ya, dia akan oksidasi. Kenapa? Karena dia tanpa bahan pengawet sama sekali. Jadi ini murni ekstrak beras merah, kulit arinya, seperti itu. Nah, kemudian ini ekstrak sayur dan buah. 22 jenis sayur-sayuran dan buah-buahan 5 warna. Dengan berbagai vitamin dan mineral yang bisa dikeluarkan dari situ. Nggak ada bahan chemistry sama sekali. Pertanyaannya, kalau saya nggak minum Vitomax boleh nggak? Boleh. Tapi pertanyaannya, berapa banyak sayur yang Bapak Ibu konsumsi? Paling cuma 2 macam. Betul nggak? Kayak gitu. Paling masak ya kangkung lah, ini bayam lah, dan sebagainya seperti itu. Tapi nggak mungkin sampai 22 jenis 400 gram sehari. Nah, padahal WHO itu menyatakan kita itu butuh sayur-sayuran dan buah, makanan serat itu 400 gram per harinya. Ayo coba loh. Makanya gimana itu? Jadi saya pikir loh, kalau ini bisa dalam bentuk yang sangat sederhana seperti ini, why not gitu loh. Jadi saya kasih juga Sila. Saya yakin ini pasti ada efeknya. Makanya sampai hari ini tahun 2021 kuliahnya bagus gitu loh. Gitu. Jadi ini cuma 10 tetes, ditetesin aja dalam gelas, tinggal diminum kayak gitu. Nggak ada rasa. Oke, nah Bu Ari boleh buka slide-nya. Oke. Yang Vitomax. Ya, udah. Ya oke. Ini loh Vitomax itu. Jadi dia itu terdirinya dari fitonutrien. Kandungan utamanya dia itu fitonutrien. Nah fitonutrien itu ada di tanaman dan buah. Jadi kalau Bapak Ibu lihat ya, tanaman-tanaman itu ada yang bisa tumbuh di daerah bersalju. Kok bisa ya? Karena dia punya sistem proteksi diri. Dan kalau tanaman itu disayat, dia kan bisa sembuh sendiri kan, gitu loh. Makanya kenapa ada dokter hewan tapi nggak ada dokter tanaman? Karena tanaman itu punya kemampuan menyembuhkan dirinya sendiri. Nah, itu hebatnya fitonutrien gitu loh. Nah, jadi ini karena kandungannya fitonutrien, dia bisa untuk antioksidan. Dia bisa anti mikroba, anti tumor. Kemudian menormalkan gula darah, menormalkan kolesterol, bertindak sebagai mengaktifkan hormon-hormon secara balance. Nah, saya lihat kok bagus banget gitu loh. Dan minumnya cuma simple aja gitu, gak ribet gitu. Ya udah, saya kasih juga Sila Vitomax ini. Dan kemudian yang tentang boleh lagi Bu Ali slide-nya. Nah, ini jadi dalam Vitomax ini ada kecukupan dan ada variasi karena bukan cuma satu macam sayur dan buah, tapi ada 22 jenis gitu ya, dan dia balance, seimbang dalam jumlah yang cukup seperti itu. Nah, terus kemudian ada yang barang yang satu lagi yang saya bilang tadi saya beli di tahun 2014, itu Alphaspin. Nah, Alphaspin ini barang yang unik, yang tidak gampang ditemui di mana-mana ya, karena
ini buatan Jerman. Jadi barang yang asli itu dari produksi Jerman. Nah, kebetulan saya ketemu tahun 2014 ya. Jadi dia itu ada di dalamnya itu ada gelombang frekuensi, dan gelombang frekuensi ini yang tujuannya adalah mengharmonisasikan radiasi dari handphone, dari komputer, dari TV, AC, dan lain-lain. Nah, sekarang Bapak Ibu mesti sadar, kita ini sudah hidup di era milenial. Nah, di masa pandemi, anak semua sekolahnya nggak ada yang datang. Di masa pandemi, semua sekolahnya online. Nah, karena kita mau menghindari nggak kena COVID. Tapi kita nggak kena COVID, di dalamnya kita kena radiasi dari komputer, sama aja bohong. Nah, karena radiasi ini penyebab sel-sel itu berubah bentuk jadi sel kanker. Kayak gitu. Memang nggak langsung, tapi di masa tertentu nanti akan jadi kanker. Nah, pertanyaannya, mau nggak kita punya anak cucu cicit keturunan kanker? Nggak mau lah. Kayak begitu gitu. Jadi, saya tunjukkan, sebentar Ari, alfaspin, ya sebentar. Nah, ini Bapak Ibu perhatikan, dia itu mengeluarkan gelombang frekuensi yang seperti pendar-pendar itu, Bapak Ibu. Dan itu dalam jarak 2 meter, seperti itu. Nah, gunanya apa? Gunanya untuk meningkatkan sirkulasi darah, gitu ya, dan juga meningkatkan kualitas tidur, karena banyak orang nggak bisa tidur, terutama kalau stres, seperti itu, kayak gitu ya. Nah, kemudian kalau misalnya alfaspin ini disusun jadi 4, ya silakan Ari, next, disusun jadi 4, nah seperti ini susunnya, 1, 2, 3, 4, ada cara naruh, gitu ya, maka seluruh ruangan itu 100 meter kali 100 meter, semua orang yang ada di dalamnya itu akan terproteksi dari radiasi, gitu loh. Jadi itu yang membuat saya gini, wah keren ini. Bayangkan kalau rumah saya dilindungi dengan 4 alfaspin, terbentuk ini yang namanya medan kuantum. Jadi saya dan anak-anak saya dan pembantu kami semuanya nggak perlu takut, walaupun kita pakai handphone 24 jam, tapi tidak bakalan mengganggu sel. Karena bahayanya kalau sel itu diganggu dengan handphone tuh frekuensinya rendah ya, itu frekuensinya kacau. Cuman sayangnya kita nggak bisa melihat frekuensi itu. Tapi di dalam badan ini kacau. Makanya kenapa anak-anak itu banyak sekarang autis itu makin berjamur. Karena itu tadi, bayi itu sudah diletakkan di dekatnya handphone, diletakkan di dekatnya power bank, nggak sadar. Mamanya juga pegang handphone, pegang komputer pada saat hamil, ya seperti itu. Sehingga pada saat anaknya ini lahir, frekuensinya tuh udah kacau. Yang nggak heran dia jadi keluar jadi anak hiperaktif, jadi anak autis seperti itu. Nah, caranya bagaimana? Nah, itu ditaruh 4 sisi di ujung-ujung ruangan, ya 100 meter kali 100 meter itu kan besar banget gitu ya. Nah, itu ketika anak ini ada di situ terus, dia akan mengalami satu frekuensi yang harmonis. Nah, frekuensi yang harmonis ini membuat anak itu nggak bakalan emosi. Nah, tantrumnya bisa turun. Nah, ketika tantrumnya bisa turun, anak ini bisa menerima pelajaran dengan baik. Coba anak-anak yang hiperaktif. Zaman sekarang, orang tua apa keluhannya? Anakku dikeluarin dari kelas karena ribut melulu, ganggu temannya. Gitu loh. Nah, ganggu temannya ini kalau nggak ditenangkan, ya itu nggak bisa. Jadi ditenangkan dengan alfaspin. Ada yang bentuk kalung, bisa dipakai seperti punya Bu Ari itu. Kayak gitu. Nah, itu bisa tenang dengan sendirinya. Kayak gitu, Bapak Ibu. Jadi lumayan kan, anak ini ketika tenang, dia bisa menerima pelajaran dengan baik. Seperti itu. Gitu. Nah, terus berikutnya, slide berikutnya, Bu Ari. Slide berikutnya. Oke, selain untuk fungsi itu, alfaspin ini berguna untuk merestruktur molekul cairan. Jadi di dalam tubuh ini kan cairan ya paling banyak ya, 85%. Nah, cairannya ini cairan hidup atau cairan mati. Kalau Bapak Ibu minumnya air biasa, cairan itu dead water. Dead water itu kelihatannya dari mana? Struktur molekulnya. Struktur molekulnya tuh jelek. Kalau Bapak Ibu lihat di sebelah kiri, itu air biasa. Itu struktur molekulnya jelek seperti itu. Nah, tetapi ketika air ini ditaruh di atas alfaspin atau dilewatkan di alfaspin, maka struktur molekulnya jadi cantik. Seperti yang di sebelah ini, sebelah kanan. Nah, itu bentuknya seperti kristal yang cantik. Nah, ini namanya living water. Kayak gitu. Nah, anak saya mulai tahun 2014 itu minum terus air alfaspin. Jadi di dalam tubuhnya, dia bereaksi.
Coba lihat apa pengaruhnya sel darah. Sel darah itu kalau tanpa alfaspin ya airnya, dia akan sel darahnya tuh menggumpal. Jadinya pengentalan. Nah, ujung-ujungnya nanti bisa stroke, bisa darah tinggi lah, bisa macam-macam kayak gitu. Tetapi kalau airnya itu dilewatkan alfaspin, sel darahnya itu jadi terpisah-pisah. Nah, sel darah yang terpisah-pisah ini oksigen bisa lewat di antaranya. Makanya dibilang living water, karena water yang mengandung oksigen. Kayak gitu, Bapak Ibu. Nah, jadi saya nggak perlu bingung. Ini barang bagus gitu loh. Ya kalau bagus, kenapa enggak saya pakai? Apalagi ini nggak ada kadaluarsanya. Jadi sekali beli untuk selamanya. Seperti itu. Nah, kalau misalnya saya beli, saya bukan mempengaruhi Bapak Ibu untuk beli juga. Terserah saja Bapak Ibu pilihannya. Tapi saya, untuk demi masa depan anakku dan demi kesehatan saya beli ini barang. Saya beli ini barang. Saya lihat langsung dari sisi barangnya memang bagus. Seperti itu. Jadi adanya saya sharingkan. Seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, nah itu yang saya bilang terapi alami. Jadi kalau boleh disimpulkan, terapi alami itu adalah begini. Alami itu datang dari mana? Dari pikiran kita dulu. Dari sini dulu Bapak Ibu. Pikiran Bapak Ibu positif atau negatif terhadap anak Anda sendiri. Kalau positif, percayalah anak ini akan jadi anak luar biasa. Percayalah anak ini anugerah Tuhan. Hadiah Tuhan, nggak perlu disembunyikan. Anak ini harus bisa diterima oleh papa mamanya. Supaya penolong pertama untuk anak ini adalah papa mamanya sendiri. Betul ya, kayak gitu loh. Orang lain boleh nggak percaya sama anak saya. Berapa banyak orang lain yang meragukan Sila. Tetapi dia membuktikan loh, lewat jalan penerimaan papa mamanya. Itu alaminya kami. Seperti itu. Alami yang kedua, yang berikutnya adalah ya alfa meta, itu beras. Ya, kalau kita nggak makan alfa meta, beli beras juga kan. Sama aja, itu yang alami. Bukan obat loh, bukan obat. Kayak gitu. Nah, Vitomix apa? Sayur buah. Cuma dalam rupa bentuk yang berbeda. Sekarang kan dunia modern, kayak gitu. Ya, sayur buah kita makan seperti biasa, tapi kan kurang gitu loh asupannya. Nah, apa salahnya? Kayak gitu. Karena ini barang alami, kayak gitu. Nah, yang ketiga alfaspin alami juga. Karena kita hidup ini di tengah gelombang frekuensi. Nah, kalau ada gelombang frekuensi yang buruk, ya kita cari dong gelombang frekuensinya yang bagus gitu loh. Yang bagus itu ada di desa, di pegunungan, di dekat air terjun. Masa anak kita mau dibawa ke sana terus-terusan? Kan nggak mungkin gitu loh. Nah, kalau ada yang namanya alfaspin, dia terbukti punya gelombang frekuensi yang bagus, apa salahnya? Nah, ketiga hal ini bersatu dengan yang namanya pikiran saya adalah pikiran positif terus untuk Sila. Seperti itu. Dan ya akhirnya berbuah yang tadi itu Bapak Ibu. Semester pertamanya Sila, saya kaget banget dan saya berterima kasih sekali sama Tuhan bahwa anak ini paling tidak bisa masuk mainstream orang-orang normal. Paling tidak dia bisa bekerja. Walaupun tidak hilang semuanya loh. Jadi kalau kita ngomong sama saya ya, kalau Sila ngomong sama saya, itu dia suka mulutnya itu ikut bicara dulu. Jadi dia menirukan. Jadi menirukan sambil dia merekam. Mama ini ngomong apa kayak gitu. Nah, tapi nggak kelihatan. Kalau dia ngomong biasa, dia ngomong biasa. Tapi ketika yang ngomong sama Bapak Ibu pas ngomong dia tuh mulutnya umi-umi kayak gitu loh. Nah, boleh disetelkan videonya Sila. Dia nggak les bahasa Inggris ya Bapak Ibu ya. Sorry, dia nggak les bahasa Inggris, tapi dia cuma belajar di John Robert Power 3 hari doang. 3 hari doang, waktu itu dia jadi dipilih mewakili Indonesia untuk jadi ikut lomba Miss Multinational di India. Nah, dia terpilih satu-satunya gitu kan. Nah, kemudian dia dapat les 3 hari untuk memfasihkan bahasa Inggrisnya. Dan saya juga kaget. Loh, ketika di India saya kunjungin, lah kok anak ini sudah nyerocos pakai bahasa Inggris. Dia kurang lebih 2 minggu di karantina di India. Coba silakan dengarkan. Good morning everyone. My name is Stephanie Angela, your Miss Multinational Indonesia 2018. And I would like to say thank you to everyone who supports me from Indonesia Model Health who has given me the opportunity to represent Indonesia on the Miss Multinational stage. Also, I'd like to say thank you to John Robert Power, to Classic Photo ID, to Om Deddy Wirawan, to Bunda
Ovi, to so many persons, and also Kak Kresno, my childhood friend, and he gave me the opportunity that I can be right here, stand in here, represent Indonesia. And I hope that I can give the best for Indonesia, for our country, and I also can give the best for Indonesia mudah-mudahan. God bless you. Thank you. Sorry ya, rekamannya suaranya kecil karena waktu itu dadakan saya tiba-tiba langsung rekam gitu aja. Jadi suara ramenya airport itu yang masuk ya. Tapi paling enggak Bapak Ibu bisa mendengarkan bahasa Inggrisnya kan. Itu enggak les loh, itu anak autis. Jadi dia tuh bisa tiba-tiba gitu ya, bisa piano, tiba-tiba bisa lukis, tiba-tiba bisa berbahasa Inggris, berbahasa Perancis dan apa kayak gitu. Bener, kayak gitu. Itu makanya kelebihannya yang harus ditemukan oleh orang tua. Tapi gimana orang tua bisa menemukan kelebihan ini kalau sementara orang tua masih mempertanyakan terus, kenapa saya dikasih anak seperti ini? Selama masih mempertanyakan, Bapak Ibu tidak akan bisa melihat dan menemukan kelebihannya anak itu. Betul atau betul, Bapak Ibu? Ya, Bu Iin, kebetulan tadi ada yang sempat chat boleh tanya ya Bu Iin ya, ini ada 2 pertanyaan yang saya catat benar-benar kayaknya supaya jadi audiens kalau selesai ini tetap nggak ada yang nanggung gitu ya. Pertanyaan pertama adalah apakah anak autis ini, jadi apakah autis ini ada hubungannya dengan IQ? Hubungannya di mana? Terus yang kedua sekalian, kalau dia ada alergi makanan tertentu, masih bolehkah makan makanan tadi, Alpha PSP dengan Vitomax? Ya, oke. Saya jawab yang pertama ya. Jadi, anak autis itu ada hubungan dengan IQ itu maksudnya gini, IQ-nya itu seharusnya normal. Jadi, karena saya sebagai psikolog, saya pernah ngetes anak saya. Ya. Pertama, IQ-nya itu nggak bagus. Jadi, 70 kayak gitu ya. Nah, 70 itu batas ambang. Jadi di bawah 70 itu anak yang imbisil, anak debil itu ya sebutannya ya, itu yang retardasi mental. Jadi kalau anak retardasi mental ini IQ-nya pasti rendah semua, kayak gitu. Nah, tetapi pada waktu itu saya melihat bahwa Sila itu bukan karena IQ-nya yang jelek, tapi karena dia tidak mampu memahami perintah-perintah tes IQ. Nangkap ya? Kan tes IQ itu ada diperintahkan. Oke, misalnya ini kotak-kotak ini kamu temukan yang garis-garis hitamnya bayangannya di mana atau apa kayak gitu. Atau ini ada susunan kata-kata harus dihafalkan, kemudian yang kamu ingat yang mana kamu tulis. Misalnya contoh kayak gitu ya. Itu contoh tes IQ gitu. Nah, dia gagal memahami perintahnya. Nah, karena dia gagal memahami perintahnya, dia ngawur kan jawabnya kan. Nah, karena ngawur jawabnya jadinya jelek kan. Nah, jadi itu saya nggak anggap karena Sila belum terterapi dengan bagus. Nah, kemudian setelah Sila terterapi ya, jadi sudah terapinya dia dengan Kak Kresno itu dia berhenti di usia 4 tahun. Jadi 1,5 tahun sampai 4 tahun berhenti. Kemudian terapi dengan saya terus ya. Yang saya bilang terapi ini ya itu tadi yang saya jaga, bagaimana dia ngomong, bagaimana dia harus latihan dengan orang, harus menyapa, harus berani, dan saya kemana-mana ngasih, itu saya kan dulu dosen ya Bapak Ibu ya, saya kemana-mana ngajar tuh saya ajak Sila, saya ajak, jadi saya biasakan dia kumpul dengan mahasiswa-mahasiswaku kayak gitu, jadi saya biasakan dia dengan kerumunan. Pertama memang dia nggak nyaman, tapi lama-lama karena terbiasa dan dia belajar berdasarkan imitasi, dia meniru orang-orang yang baik ini, kayak gitu. Jadi saya memang sengaja memilihkan komunitas lingkungan yang baik supaya dia meniru jadi baik seperti itu. Nah, itu tadi IQ-nya saya tes ulang. Akhirnya IQ-nya yang kedua nilainya 110. Nah, 110 udah normal. Nah, padahal biasanya kalau IQ itu tidak mungkin meningkat di atas 10%, enggak mungkin. Nah, kalau dia meningkat 10% kan dari 70, dia naiknya paling 77, 80 lah ya. Seperti itu gitu loh. Tapi ternyata enggak, dia naik banget. Jadi karena yang dulunya itu nggak bisa dihitung sebagai tes IQ karena dia gagal memahami instruksi. Jadi pertanyaannya, apakah ada hubungan anak autis dengan IQ? Enggak ada. Karena dia tidak ada masalah dengan IQ-nya. Dia IQ-nya itu normal, bahkan di atas normal. Cuman perlu kesabaran Bapak Ibu untuk menanti masa itu datang. Menanti kapan anak Bapak Ibu ini nangkep dan dia mulai keluar suara.
Seperti itu. Nah, alpha meta, Vitomax dan Alphaspin ini mempercepat masa penantian itu. Sekali lagi, alpha meta, Vitomax, Alphaspin mempercepat masa penantian itu, jangan terlalu lama. Karena kalau terlalu lama, maka kasihan anaknya. Usianya udah 17 tahun, tapi tingkah lakunya masih 5 tahun. Akhirnya apa? Anak ini dikucilkan di masyarakat, dibully. Sila aja ngalami pembulian loh. Sila aja ngalamin pembulian gitu. Apalagi kalau perbedaannya terlalu jauh antara umur kronologis dengan umur mental. Semakin dibully, semakin dia merasa minder. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi come on. Better late than never. Lakukan perbaikan sebisa Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau percaya apa yang saya ceritakan ini, mau follow saya, ayo silahkan aja. Yang paling penting itu tadi. Bapak Ibu menerimanya, sudah tidak protes sama Tuhan, dan betul-betul mensyukuri ini anak. Itu lubang pertama yang Anda harus buka supaya berkat Tuhan itu turun. Supaya lubang itu nggak tertutup. Seperti itu Bapak Ibu. Selebihnya, terapinya kalau mau ikut terapi saya yang sifatnya alami, come on, silakan aja. Tapi kembali Bapak Ibu nanti sabar, menunggu akan datang saatnya. Ketika saat itu datang, tiba-tiba semua keterampilan itu bisa. Dulu Sila ya, menghafalkan puisi 1 bait. 1 bait aja loh, bukan 1 puisi gini. 1 bait itu butuh 2 minggu Bapak Ibu. Saya sampai, aduh gimana nggak hampir putus asa ya. Hafal itu susah banget, susah sekali. Nah, sekarang kuliah dia menghafalkan ilmu alam, IAD, IBD, apalagi PPKN lah yang apa kayak gitu. Itu dengan cepat sekali sampai nilainya A. Ya. Ini ada pertanyaan Bu In dari Pak Amron. Kebetulan sepertinya beliau ya, ini beliau bertanya. Sebentar, saya ingat saya belum menjawab pertanyaan yang kedua. Yang kedua, ya tentang alergi. Kalau ada alergi, nah anak autis ini biasanya lebih tepatnya begini, makanannya itu harus dijaga, tetapi tidak terlalu diprotek. Dijaga iya, tapi tidak terlalu diprotek. Itu pendapat saya pribadi. Kenapa? Karena kalau anak terlalu diprotek, anaknya sendiri ini sedih, gitu loh. Nah, perasaan sedih ini malah dia hormonnya tuh bukan hormon endorfin yang keluar, bukan hormon bahagia yang keluar. Yang keluar tuh hormon kortisol, tuh racun, kayak gitu loh. Semakin memperparah. Jadi, saya berikan pengertian. Sila kalau makan coklat, itu Sila akan semakin hiperaktif ya, kemudian semakin Sila nggak bisa konsentrasi. Saya jelasin. Oke, jadi kamu harus hindarin, kamu nggak boleh coklat ya. Terus kamu nggak boleh tepung, banyak tepung seperti itu ya. Nah, kamu makannya ini kayak gitu. Tapi saya nggak yang larang gimana gitu, enggak seperti itu gitu. Nah, jadi sifatnya itu karena kebiasaan Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ada anak ini mau di diet ya, diet makanan tertentu gitu ya, karena alergi itu, it's okay, nggak apa-apa. Tapi kembali ingat. Ini alpha meta itu bukan sekedar beras merah yang dijual di pasaran. Ini sudah diproses Bapak Ibu. Jadi di dalamnya kalau tertulis ada karbo, itu bukan berarti karbohidrat yang raw. Karbohidrat mentah yang terdapat di dalam beras merah itu enggak. Ini karbohidrat proses yang sudah diproses. Memang tidak berbahaya untuk dikonsumsi siapapun termasuk anak autis. Demikian juga Vitomax, ini sudah terproses. Makanya kenapa mahal? Karena prosesnya itu, yang lewat teknologi nano itu yang mahal. Jadi nggak bisa, anak saya udah makan sayur banyak kok, nggak perlulah yang begitu, gitu loh. Bedanya di mana? Bedanya di pencernaan. Kalau makan beras merah biasa, pencernaannya lama, penyerapannya lama. Akibatnya di dalam sel itu udah kelaparan duluan sebelum kenyang dia. Kayak gitu. Nah, tetapi kalau ini cepat masuk dalam 30 detik langsung berfungsi. Seperti itu. Sehingga dia cepat tertolong. Sel-selnya yang rusak ini cepat tertolong. Seperti itu. Gitu. Jadi perbedaan di pencernaannya. Karena dia makanya disebut ready. Ini ready food gitu loh Bapak Ibu. Karena dia langsung absorbable. Jadi langsung bisa diserap sampai ke inti sel. 2 ini. Nah, 2 ini bikinnya harus dicampur air. Ya kan? Harus
dicampur air 1 gelas, ini dicampur air 1 gelas. Seperti ini. Nih. Nah, kembali sekarang pertanyaannya, airnya molekulnya apa? Kalau molekulnya besar, sama saja podo wae. Karena kan cair di sini, kalau molekulnya besar, dia nggak bisa masuk lagi di dalam pori-pori sel. Jadi sebagian pasti terbuang di ginjal. Nggak seluruh alfa meta itu masuk ke dalam. Nah, gimana caranya supaya jadi mikromolekul? Dikasih alfa spin. Dikasih alfa spin gitu loh. Jadi dia jadi mikromolekul juga. Nah, ini mikromolekul ketemu mikromolekul. Pas. Masuk semua di badannya Sila. Masuk semua di sel-selnya Sila. Neurotransmitternya bertumbuh. Akhirnya jadi apa? Ya jadi seperti sekarang ini. Coba Bapak Ibu dengarkan omongan saya. Ini bukan omongan orang jualan obat. Tidak. Ini kenyataan saya mengerti sendiri. Saya analisa sendiri. Oke, ini masuk akal, saya pakai. Kalau nggak masuk akal, saya ngapain juga Bapak Ibu coba-cobain itu anak. Anak nggak bisa buat coba-coba. Karena apa? Taruhannya masa depan. Masa depan anak itu nggak bisa diulang Bapak Ibu. Bagi saya, uang masih bisa dicari. Tapi saya melihat anak saya masa depannya sekarang ini damai Bapak Ibu. Ya paling enggak gitu ya, anak saya bisa bergaul dengan sesamanya, dengan lawan jenis. Minimal saya ada perasaan, ya suatu saat Sila bisa berkeluarga. Minimal kalaupun enggak, Sila bisa mandiri, bisa cari uang sendiri. Perasaan happy dan peaceful ini, perasaan bahagia dan damai ini tidak bisa diukur dengan uang berapapun. Ya, Bu In. Ini kebetulan tadi kan Bu In menyampaikan air putih. Nah, ini ada pertanyaan saya baca di chat ya di Zoom sini. Pak Amron bertanya, apakah bisa dicampur susu formula, Bu In? Nah, sebaiknya jangan. Karena susu formula itu di dalamnya pasti ada gula. Ya, saya bilang tadi di dalam alfa meta itu ada karbohidrat tapi yang sudah diproses. Jadi nggak sama dengan raw karbohidrat. Nah, di dalam susu formula itu ada gula kan gitu loh. Jadi tidak disarankan untuk dicampur dengan susu formula. Caranya adalah begini, minum dulu alfa metanya. Kalau nggak suka rasanya, ya dicampur dengan madu 1 sendok teh. Madu itu bukan gula. Gitu ya. Nah, nanti setelah masuk alfa metanya setengah jam, 20 menit, 30 menit baru minum susu formulanya. Itu masih nggak apa-apa. Kayak gitu, tapi jangan dicampurkan. Kayak gitu. Nah, ada orang yang begini, saya nggak bisa minumkan ke anak saya nggak mau. Ya, betul. Ya, saya bilang begini, sekarang harus orang tua yang mengendalikan anak atau anak yang mengendalikan orang tua. Kan anak ini masih kecil. Jadi kalau sampai dia yang mengendalikan kita, ya mohon maaf ya Bapak Ibu, ya salahnya kita. Contoh, anak kita batuk, harus minum obat. Anaknya nggak mau minum karena obat batuk pahit. Seperti itu. Kemudian orang tuanya ngalah, ya dia batuk terus. Berarti yang harus mengendalikan siapa? Kita dong sebagai orang tua. Karena anak ini belum dewasa. Kalau dia udah dewasa, ya udah dia punya pikiran sendiri. Tapi anak autis ini kan umur berapapun dia seperti anak kecil Mas Ian, betul nggak? Jadi kita yang mesti cari cara, pinter-pinternya cari cara seperti itu. Nah, ya gimana caranya ya untuk supaya ini bisa masuk? Karena jujur ya, itu hanya masalah kebiasaan kok Bapak Ibu. Susah cuma di awal. Contoh, Sila tuh nggak bisa minum obat kapsul, nggak bisa, gitu, nggak bisa nelen dia. Dia kan kalau anak autis kadang-kadang ada bermasalah di sini ya, di tenggorokan dan kerongkongan itu ada bermasalah gitu. Jadi Sila itu ngalami susah nelan gitu. Jadi zaman dulu waktu kecil kalau dia makan harus diginikan. Harus dipencet hidungnya, mulutnya dimasukin makanan. Seperti itu terus. Kayak gitu. Nah, otomatis kan begini. Dia obat juga nggak mau minum, nggak bisa masuk gitu loh. Nah, karena kita berpikir, kita mau terus-terusin kayak gini terus, nggak bener kan? Dia masa minum kayak gitu terus. Ya, jadi akhirnya saya cari jalan gitu ya, dicampur apa pisang dicampur apa, yang penting bisa masuk seperti itu. Nah, kalau dengan Sila saya ngomongin pelan-pelan, Sila, kamu harus minum ini tetap, karena kalau enggak kamu nggak sembuh. Kayak gitu, kamu pilih mana, coba. Dan ini cuma dibiasakan aja, akhirnya dia coba minum kapsul. Lama banget Bapak Ibu, lama banget.
kadang dipecah-pecah gitu ya, jadi kecil-kecil gitu, terus diminum lama banget nggak apa-apa. Tapi ketika itu menjadi kebiasaan, akhirnya anak ini jadi seperti biasa, jadi terbiasa juga gitu. Sekarang anak saya minum alpha meta sama sekali nggak berat. Di awal berat, nggak enak mama, ya tapi harus sesendok demi sesendok nggak apa-apa. Nggak bisa minum 1 gelas nggak apa-apa. Sesendok, sesendok, sesendok. Nanti ada ingat di sesendok lagi, seperti itu. Lama-lama dia akan menaikkan taraf toleransinya terhadap alpha meta ini. Jadi gitu loh Bapak Ibu. Sebagai orang tua, ini menurut pendapat saya pribadi ya, mohon maaf bukan menasihati. Bukan, tapi sebagai orang tua, kita nggak boleh gampang menyerah terhadap tantangan anak kita. Karena mereka itu menjadi siapa kelak, menjadi apa kelak, salah satu penentunya adalah orang tua. Karena itu tugas kita gitu loh. Jadi istilahnya nggak boleh hanya demi anaknya marah-marah, mukul-mukul terus ya udahlah nyerah gitu. Cannot. Nggak bisa seperti itu. Kita mesti punya prinsip yang harus ditegakkan gitu. Dan pada akhirnya anak ini akan mengikuti kita kalau dia semakin hari semakin paham, oh ya ini baik untuk aku. Seperti itu. Iya, Bu Iin, ini tanpa terasa ya obrolan kita ini sampai 1,5 jam. Oh, maaf. Sorry. Karena sebenarnya Bu, ini masih banyak pertanyaan. Jadi saya sarankan kepada Bapak Ibu yang masih pertanyaannya belum terjawab oleh Bu Iin, belum sempat saya bacakan, mungkin Bapak Ibu bisa menghubungi orang yang mengundang. Ya, jadi nanti bisa disampaikan ke Bu Iin langsung dengan orang yang mengundang ya. Karena saya kalau baca satu-satu tadi, ini masih banyak Bu Iin. Masih banyak penasarannya. Jadi rasanya waktu 1,5 jam ini nggak terasa, Bu. Wow, kita punya chat juga 93 orang ya. Iya, tadi ini sempat mentok. Jadi makanya sebenarnya saya juga buka di YouTube. Jadi ada beberapa teman yang mengikuti dari YouTube. Karena kapasitas seperti kita di undangan, bahwa kapasitas terbatas kan. Ya. Akhirnya untuk membantu yang tidak bisa mengikuti lewat Zoom, saya buka YouTube. Dan ini ada satu komen dari seorang ibu guru, saya pendidik. Bukunya Bu Iin sangat dahsyat untuk orang tua yang memiliki putra-putri spesial. Jadi metode terapi bukan hanya untuk ABK saja, tapi keajaiban itu bernama Ruth itu untuk banyak orang. Dan ini bukunya. Tadi ada pertanyaan, pengen lihat foto-fotonya Sila kecil. Saya bilang kalau mau lihat di sini banyak. Bu Iin termasuk banyak sekali dokumentasi Sila waktu bertumbuh dari kecil sampai ke hari ini ya Bu Iin ya. Ya, cuman mohon maaf Bu Ari, saya nggak sempat foto-foto pada saat nerapi dia ya, karena nggak kepikir bahkan bakal bikin kayak beginian. Jadi saya nggak sempat ngambil foto-fotonya itu. So, ya makanya nanti, tapi dari foto yang saya sudah baca, buku ini tuh saya baca langsung loh Bu, habis semalam, karena saking penasarannya. Dan waktu saya baca, begitu saya baca ya, saya tuh seperti terlibat, terhanyut di kondisi Bu Iin mengalami saat itu. Jadi ikut terbawa di situ gitu loh. Makanya sampai sudah harus selesai nih. Makanya saya selesai buku ini berapa jam? Nggak sampai 3 jam selesai. Saya fokus malam hari saya selesaikan. Jadi benar-benar ini banyak menginspirasi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Bu Iin dari lewat buku maupun dari bincang-bincang workshop kita hari ini. Apalagi Bu Iin sekarang kan kalau boleh dikatakan banyak diundang di workshop-workshop ya. Kan sekarang Bu Iin udah menjadi praktisi kesehatan yang banyak membantu orang. Bukan hanya sebenarnya bukan yang di Bu Iin bantu ini bukan untuk anak ABK aja nih kayaknya. Makanya ini bersyukur banget nih. Ya, saya ada kerinduan memang dengan adanya anak saya Sila mengalami keajaiban yang seperti itu dari Tuhan. Saya memang ada kerinduan bisa melihat anak-anak ABK yang lainnya itu bisa mempunyai masa depan yang cemerlang, bisa dijajarkan dengan anak-anak yang pada umumnya dan bisa berprestasi. Karena saya yakin di balik autisnya itu pasti ada kelebihan. Pasti ada. Ya salah satu contohnya ke Dili yang juaranya American Idol itu kan dia bisa menginspirasi dunia, dia bisa mengajak dunia itu happy dengan piano dan suaranya yang begitu indah. Padahal kalau kita lihat orangnya ya kalau itu secara fisik memang kelihatan ya. Kalau Sila ini untung karena terterapi dengan cepat jadi secara fisik nggak sampai terlihat seperti itu. Ya, thank you Bu Iin. Terima kasih banyak waktunya. Mudah-mudahan bukan mudah-mudahan lagi lah, semoga ya. Ini kita tuh perbincangan sore hari ini tuh bisa memberikan harapan.
setidaknya banyak orang tua yang tadi ikutan, ini saya yakin banget masih banyak orang tua yang seperti kayak hilang harapan, tapi sore hari ini melalui bincang-bincang yang disampaikan Bu Iin tadi, pengalaman Ibu Iin, itu bisa membantu memberikan harapan lagi, memberikan semangat lagi buat para orang tua ABK untuk menerapi anaknya dan menjadikan anaknya anak yang normal kembali. Baik, sekian ya. Kalau gitu langsung kita tutup saja. Terima kasih sekali lagi Bu Iin atas waktunya. Ya, terima kasih sharingnya. Baik, terima kasih buat semuanya. Selamat sore. Mohon maaf ya kalau nggak sempat terjawab. Nanti menghubungi yang mengundang Anda. Jadi ya, kalau mau cerita lengkapnya boleh dari buku saya sudah ada kok di Gramedia, tapi tidak di setiap Gramedia ya. Ada di beberapa, misalnya contoh di Jakarta itu ngambil tempat-tempat tertentu yang ramai seperti itu ada di Gramedia. Silakan aja dicari. Baik, terima kasih. Baik, selamat sore semuanya. Selamat sore Bu Iin. Salam buat Pak Lutfi, salam buat Sila, dan salam buat kakaknya Nadia. Sore. Thank you.